Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 2 dari mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling. Kami di sini akan membahas mengenai keterampilan pemberian informasi dan keterampilan pemberian nasihat. Sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Rafa Jias Fikri Setiani, ada Tri Haryanti, Siti Sundari, Salsabila Ramatika, Aisyah Ayu Rahmawati, Muhammad Tabrani, dan Ovi Rianto. Pembahasan yang pertama yaitu keterampilan pemberian informasi. Keterampilan pemberian informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Selanjutnya, tujuan keterampilan pemberian informasi menurut Yusuf Gunawan yaitu yang pertama, mengembangkan pandangan yang luas dan realistis, mencakup pada kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah kehidupan pada setiap tingkatan pendidikan. Yang kedua, menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan aktif, guna memperoleh informasi yang tepat mengenai pendidikan, pekerjaan, dan sosial pribadi. Yang ketiga, ada mengembangkan ruang lingkup yang luas mengenai kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan sosial budaya. Yang keempat, ada membantu siswa menguasai teknik memperoleh dan menafsirkan informasi. Maksudnya, siswa diharapkan semakin maju dalam mengarahkan dan memimpin dirinya sendiri. Yang kelima, ada mengembangkan sifat dan kebiasaan. Sifat dan kebiasaan ini akan membantu siswa dalam mengambil keputusan, penyesuaian yang produktif, dan memberikan kepuasan pribadi. Dan yang terakhir ada penyediaan bantuan. Maksudnya yaitu untuk membuat pilihan tertentu yang progresif terhadap aktivitas khusus sesuai dengan kemampuan bakat dan minat individu. Selanjutnya yaitu prosedur keterampilan pemberian informasi menurut Tati Romlah 2001. Yang pertama yaitu mempertimbangkan cara yang paling tepat. Yang kedua, menyiapkan bahan informasi. Yang ketiga, menyediakan bahan yang dapat dipelajari. Yang keempat, pemberian variasi penyampaian. Dan yang kelima, penggunaan alat bantu. Pembahasan berikutnya yaitu keterampilan pemberian nasihat. Advice atau nasihat adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat serta saran bagi konseli agar dia dapat lebih jelas dan pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya, tujuan keterampilan pemberian nasihat menurut Supriyono dan Mulawarman 2006. Yang pertama, agar konseli lebih jelas dan lebih pasti mengenai apa yang akan dikerjakan, atau disebut juga advice persuasif. Yang kedua, agar konseli mengetahui fakta mengenai informasi yang sama sekali belum diketahui, atau advice langsung. Dan yang ketiga, agar konseli mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap alternatif pilihan, atau advice alternatif. Berikutnya, macam-macam pemberian nasihat menurut Mulawarman 2017. Yang pertama, advice langsung. Advice langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung pada konseli berupa fakta jika konseli sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Yang kedua yaitu advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana konseli telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan digunakan. Yang ketiga ada advice alternatif.
Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah konseling mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Selanjutnya, prosedur pemberian nasihat yang harus dihindari menurut Mula Warman 2017. Yang pertama, hanya menasihati. Yang kedua, bertanya secara interogasi. Yang ketiga, memandang permasalahan dan perasaan konseli dengan enteng. Dan yang keempat, membiarkan konseling terus berlangsung jika konselor tidak paham persoalannya. Karena pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika konseling meminta. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni memandirikan konseli, harus tetap tercapai. Dan setelah diberikan nasihat, hendaknya konseli dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri, terutama dalam mengatasi masalahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.